Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik tentang informasi-informasi yang sudah beredar di sosial media ataupun media mainstream, dan kita akan membuka diskusi di sana. Terkait dengan salah satu hal yang menjadi pokok pemberitaan kita hari ini, bahwa Rismond Jenipar semakin hari banyak yang mulai bersuara tentang bagaimana kejanggalan ijazah S2 dan ijazah S3 Rismond yang katanya dari Yamaguchi itu. Banyak yang memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana sampai akhirnya banyak pihak yang menduga ijazah Rismond adalah palsu, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh pengacara Pak Jokowi, ijazah Rismond sudah dilaporkan karena diduga palsu. Kalau itu terbukti benar, maka semua yang mereka bangun hari ini akan runtuh dengan seketika. Itu kata pengacaranya Pak Jokowi, Pak Rifai, teman-teman ya. Kita sama-sama saksikan beritanya terlebih dahulu. Let's go, teman-teman. Rismond Haji Kakeruna. Kalau master itu dalam bahasa Jepangnya sushi, PhD itu bahasa Jepangnya atau doktor itu bahasa Jepangnya hakase. Dia harus datang ke Yamaguchi, ujian di sana. Dari yang umum dari lulusan Jepang dia udah janggal. Nggak ada orang Jepang lulusan Jepang pakai engineering. Biasanya orang lulusan Jepang dia hanya pakai master aja, dan juga kalau dia doktor dia nggak jarang. Kok ada gambar itu? Ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya Bapak tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Bagaimana kalau lulusan Yamaguchi itu seperti ini, seperti itu, dan dalam pandangannya itu yang dipaparkan oleh Rismond Jenipar. Apalagi seorang yang 5 tahun di Yamaguchi kok nggak bisa bahasa Jepang, itu sangat tidak masuk akal katanya. Kita lanjutkan, coba dengarkan teman-teman. Aduh, ketika ada foto ini AI teman-teman ya, ini AI. Ini di-generate by AI ya, kalian harus pahami dulu. Jaringanku ini leret. Pakai doktor, dia pakai PhD di belakang. Orang Jepang itu pakai cap dari ukiran batu yang dikasih tinta merah, dicap begitu. Jadi lambang universitinya ada. Jadi kita sesama student bahasa Jepang, ke profesor, ke associate profesor, ke kalau 5 tahun tinggal di Jepang nggak bisa bahasa Jepang, unbelievable. Itu kalau di Google Scholar nggak bisa ditipu. Kalau Rismond. Ya. Jadi ketika di satu acara, Bang Andi Aswan itu mengajak Rismond untuk berdiskusi menggunakan bahasa Jepang, apa dia mengerti atau tidak, teman-teman ya. Dengan bahasa Jepang yang mendasar saja, Rismond Jenipar nggak tahu, teman. Ya. Bagaimana dia mau menyatakan bahwa dia ada lulusan Yamaguchi tapi berbahasa Jepang saja nggak tahu. Makanya itulah yang membuat banyak pihak itu menduga dan meyakini bahwa Rismond Jenipar itu tidak pernah menyelesaikan studinya di Jepang, teman-teman. Ya karena itu 5 tahun di Jepang kalau nggak bisa bahasa Jepang itu unbelievable, kata dari Bapak tadi. Yang juga adalah lulusan Jepang, teman-teman. Itu sangat tidak mungkin jika ada seorang 5 tahun stay di Jepang, menimba ilmu di sana, apalagi itu adalah seorang akademisi, lantas dia tidak tahu berbahasa Jepang, bahkan bahasa Jepang yang mendasar saja dia nggak tahu, teman-teman. Itu dinamakan unbelievable. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke informasi berikutnya. Let's go. Kita berikan kesempatan ke Muter-muter di fotokopi ijazah Jokowi, Dr. Tifa dibuat malu oleh pengacara Pak Jokowi. Bang Rifai, bagaimana menanggapi pernyataan dari Dr. Tifa tadi, Bang? Ya, tadi saya mencermati apa yang disampaikan Dr. Tifa. Sebenarnya kan poinnya hanya beliau mempersoalkan adanya garis karena lipatan. Kedua ada tumpahan cairan kopi. Tapi soal Seperti substansi kan nggak ada. Interupsi bukan cairan kopi. Jadi tampak seperti Ya. Saya bilang. Oke. Kalau kita lihat kan dua persoalan itu adalah hanya persoalan yang bisa keseharian ya. Ijazah dilipat, tidak dilipat, kena tumpahan apapun itu. Interupsi yang penting boleh? itu adalah substansinya semua sama. That's the point sebenarnya. Kalau untuk melihat sebuah kepalsuan dokumennya ya itu dilihat sama-sama ditandatangani rektor UGM, sama-sama ditandatangani dekan Fakultas Kehutanan, sama-sama namanya Joko Widodo, NIM-nya masih sama,
tahun kelulusannya sama. Jadi apa persoalannya gitu? Jadi menurut abang tidak ada yang Apakah hanya berbeda? gara-gara dia sebuah dokumen pernah dilipat, dan itu fotokopi loh ya, Oke. terlipat lalu dia menjadi sebuah persoalan adanya perbedaan yang substansial. Menurut saya sih itu tidak kuat argumen itu ya, bahwa itu mau dipersoalkan monggo-monggo saya, tapi kalau buat saya justru saya happy dari temuan yang ada, termasuk yang sudah disampaikan oleh Bang Bonatua, tidak ada perbedaan substansi. Yang jadi persoalan misalnya kan gini, ternyata di KPU 2010 muncul ijazah Pak Jokowi Fakultas Ekonomi, itu baru pasti ada salah satu yang palsu. Tapi kalau hanya persoalan garis dan cairan, buat saya itu bukan persoalan ya, dan semua masyarakat juga menyimpan dokumen kan pasti saja ada Boleh saya beberapa interupsi, cacat-cacat Mbak dalam Dian? penggunaan. Oke, Saya silakan. interupsi ya, karena ini penting, karena saya takut sekali 280 juta rakyat Indonesia akan menjadi salah memahami ya. Nah, oke, Bang Rifai katakan bahwa oh biasa aja itu ijazah dilipat seperti itu ya. Saya mau tahu ya, apakah ada orang yang punya ijazah asli, ijazahnya dilipat? Sehingga ketika difotokopi, muncullah lipatan itu. Saya rasa nggak ada satu orang pun di seluruh muka bumi ini yang punya ijazah mau untuk melipat ijazahnya. Nah, yang paling menarik adalah bahwa pada spesimen yang diposting oleh Dian Sandi ini nggak ada lipatannya loh, nggak ada lipatannya. Ya, Oke. artinya fotokopi yang dikeluarkan dan kemudian oleh Bareskrim. Nah, ini yang menarik sekali. Oleh Bareskrim ya pada hari yang sama di tanggal 22 Mei 2025 ya. Mungkin bisa ditayangkan ya. Nah, ini yang di Bareskrim ya. Anda bisa lihat dengan jelas bahwa yang dipostingkan, yang disampaikan oleh Bareskrim, Pak Johandani waktu itu di Tipidum, itu adalah ijazah yang sama dengan yang dikeluarkan oleh Pak Dekan. Ya, sama-sama ada lipatan, sama-sama ada noktah ya, tinta seperti ini sama. Tetapi anehnya pada hari yang sama, di slide yang sama juga, di pojokan seperti ini ya, Bareskrim juga menampilkan spesimen ijazah yang waktu itu dikatakan ini diserahkan oleh adik ipar dari Pak Joko Widodo yang bernama Pak Anto. Ya, jadi ini tangan yang terlihat ini tangannya Pak Anto ini. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa zoom bahwa ijazah yang diserahkan oleh pihak keluarga Pak Joko Widodo ini sama sekali tidak ada lipatannya. Sama sekali tidak ada lipatan seperti ini. Interupsi ya. Artinya Bareskrim dengan sengaja itu mengeluarkan dua spesimen ijazah yang berbeda, dan pada spesimen yang ditampilkan oleh Pak Anto ini nggak ada noktah dari bleberan tinta, ini nggak ada. Jadi ini dua ijazah yang berbeda. Baik, silakan. Silakan. Oke, kalau mau ini interupsi. biar lebih clear ya. Jadi yang ada garis itu bukan ijazah ya, tapi fotokopinya. Tadi udah dijelaskan oleh Dr. Tifa. Nah, saya perlu jelaskan ya. Ada apa sih dengan fotokopi yang bergaris itu? Jadi begini, UGM itu hanya menerbitkan satu kali ijazah bagi setiap mahasiswanya. Dicetak sekali, makanya kalau hilang tidak mungkin dicetak kembali ijazah. Dia berubah menjadi surat keterangan lulus atau SKL kita kenal. Nah, pada saat UGM ini mengeluarkan ijazah, rupanya sebelum diserahkan ijazah ini dikopi sekali oleh UGM. Nah, lalu dalam penyimpanannya dilipat. Makanya kalau ditanya di mana fotokopi terlipat, itu adanya di UGM. Tadi kan ditunjukkan oleh Dr. Tifa. Dr. Sigit waktu menunjukkan itu kan itu dipegang beliau. Berarti itu jelas filenya beliau. Bahwa UGM menyimpan dalam kondisi lipatannya, saya juga nggak bisa komplain gitu ya. Tapi isinya tetap sama. Nah, untuk ijazah Jokowi nggak pernah dilipat lah, nggak mungkin dilipat. Dan dari foto juga terlihat. Nah, waktu di Bareskrim itu kan dua ditunjukkan. Satu, yang fotokopi garis itu yang didapatkan dari UGM. Satu lagi foto yang waktu penyerahan dari adik ipar, itu fisik asli. Dan memang tidak ada lipatan, sampai kemarin pun tidak ada lipatan. Dan tidak ada noktah tinta loh Pak, tidak ada noktah betul, tinta. itu kan asli. Tidak ada noktah tinta Betul, ya. asli tidak ada noktah tinta, memang apa adanya. Noktah tinta bahwa itu penting fotokopinya sekali misalnya ya, salahnya, ya. oleh UGM kena kopi atau segala macam, saya Oh, bisa bukan komentar, kena silakan kopi. ditanyakan kepada pihak UGM. Tapi kalau dari Pak Jokowi clear ijazah Ya, itulah orang yang mengaku peneliti, orang yang mengaku ilmuwan, teman-teman ya. Orang yang mengaku peneliti dan ilmuwan adalah orang yang pintar dan berpikir kritis, berpikir jauh ke depan. Pikirannya itu tidak terlalu sederhana sehingga dia menyebut dirinya penelitian dan ilmuwan. Tapi mereka ini teman-teman ya, hanya dengan lipatan saja ya, kertas yang difotokopi, kemudian kertas itu dilipat ya. Mereka persoalkan hanya karena lipatannya saja, bukan isinya, bukan konteksnya. Mereka persoalkan soal lipatan coba. Tifa. Bikin malu, ngaku-ngaku peneliti, mengaku ilmuwan, tapi cara berpikirnya bisa dikatakan sangat pendek, teman-teman. Sangat begitu pendek, hanya karena lipatannya saja mereka persoalkan.
Dijelaskan dengan sangat sangat gamblang oleh Pak Rifai. Itu adalah fotokopi dari UGM kemudian disimpan dengan cara dilipat. Ya kalau lipat kenapa? Mulai sekarang teman-teman, mulai sekarang ya. Jangan sampai kalian fotokopi ijazah kalian dan kemudian kalian lipat. Jangan-jangan nanti ada ya lagi yang mempersoalkan soal lipatan. Ya, kita kan punya kebiasaan. Aku juga sering melipat ya. Misalnya mau fotokopi KTP atau ijazah, fotokopi-fotokopi yang ada itu saya simpan, saya lipat ya, untuk menghemat space. Tapi menurut pandangan Tifa itu nggak boleh dilipat. Mungkin maksudnya itu ijazah yang asli. Memang ijazah asli Pak Jokowi itu tidak dilipat, disampaikan oleh Pak Rifai. Tapi mereka ini membangun sebuah asumsi saja yang mereka sampaikan ke publik, seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran yang mereka temukan. Padahal itu hanya menunjukkan bahwa cara berpikir mereka itu sangat-sangat, bisa dikatakan sangat pendek. Orang Manado bilang otak pendek orang ini. Ya, otak popo. Karena gak mungkin seorang peneliti itu tidak berpikir secara kritis teman-teman. Seorang peneliti itu harus memikirkan kalau terjadi seperti ini, dia pikirkan kenapa, apa sebabnya, ya. Dia menelisik dulu secara mendalam, dia mencari tahu, meneliti lebih mendalam, kemudian memberikan sebuah statement. Karena seorang peneliti itu saya yakin dia tidak buru-buru mengeluarkan statement sebelum dia mendapatkan sebuah kebenaran yang memperkuat statementnya. Tapi mereka ini buru-buru menyampaikan asumsi, oh saya menemukan kebenaran, ini ada lipatan, ini enggak. Padahal itu kalau dipikir itu sangat mudah untuk dijelaskan teman-teman ya. Tapi inilah kebanyakan orang mengatakan mengaku peneliti, ilmuwan, tapi abal-abal. Kalian yang nilai sendiri teman-teman ya. Bukan saya yang bilang abal-abal. Banyak postingan misalnya Bang Joshua senang bela. Bang lu cari aman aja ya Bang. Tapi itulah mereka teman-teman, agar supaya rakyat tahu. Fitnah sana sini ketika dilaporkan jadi tersangka ngaku ilmuwan. Padahal mereka nggak tahu, mereka dilaporkan jauh sebelum itu. Bukti-bukti yang ada tidak pernah mereka mengakui mereka itu peneliti dan ilmuwan. Hanya untuk cari lolos saja teman-teman ya. Kita coba ke video selanjutnya. Apakah masih ada? Kok hitam teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi itulah ruang diskusi yang kita buka hari ini. Bagaimana teman-teman masyarakat Indonesia boleh melihat teman-teman. Sebentar ya. Ini dia lagi, ini nih. Ketika ucapan Tifa tidak sinergi dengan kata hati goibnya. Tidak apa-apa. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Nah, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Sombong amat. A few moments later. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau di penjara. Gua ngomong kok mincran enak itu. Aduh, mau ngomong mencla-mencla. Itulah yang hari ini kita lihat teman-teman ya. Sambil menantikan ya, kita nikmati aja perjalanan kasus ini. Makin hari mereka bukan menunjukkan kepintaran mereka, tapi mereka hanya menunjukkan bahwa ya semakin jelas bahwa mereka hanya mengaku peneliti saja teman-teman. Peneliti kok kayak gini teman-teman ya. Tapi kita nikmati saja prosesnya ya. Sambil kita menantikan P21. Apakah benar Polda Metro Jaya itu nanti akan menyerahkan para tersangka ini kepada kejaksaan untuk ditahan. Kita nantikan saja prosesnya, pasti akan seru. Karena semakin hari saya lihat pendukung Pak Jokowi semakin menikmati ya. Ayo kalian tulis di kolom komentar. Kalian menikmati nggak jalannya kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi? Teman-teman ya. Jadi silakan kalian berpendapat di kolom komentar.
Kita akan terus bahas ini sampai P21. Kita akan coba live streaming lagi teman-teman. Kita ramaikan ini. Tapi jangan lupa, jangan sampai berita tentang Rismond dilaporkan itu down. Kita harus angkat terus. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you guys. Bye.